Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bab 7 tentang perencanaan bisnis syariah. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan dalam arti yang umum adalah proses menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, mesin-mesin, peralatan, dan metode cara menggunakannya. Dengan demikian, pengertian perencanaan dalam manajemen bisnis adalah proses pencapai tujuan bisnis. Dalam hal ini, untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya organisasi bisnis yang meliputi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, peralatan, dan metode yang diperlukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, perencanaan dalam perspektif bisnis syariah. Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan dalam bisnis syariah adalah suatu keharusan yang mau tidak mau harus dibuat karena memang diperlukan sebagai acuan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bisnis. Yang ketiga, karakteristik perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pertama dan utama dalam pelaksanaan aktivitas manajemen yang berjalan secara keseimbangan, yang merupakan siklus dari suatu tahun ke tahun berikutnya, dan selalu mengalami penyempurnaan baik perbaikan maupun pembaharuan. Oleh karena itu, perencanaan memiliki karakteristik yang khusus. Di antaranya yang selalu kita rasakan. Yang pertama, perencanaan dalam proses yang tidak berakhir bila perencanaan tersebut telah ditetapkan. Yang kedua, rencana yang telah ditetapkan harus diimplementasikan. Yang ketiga, selama proses implementasi dan pengawasan rencana-rencana tersebut mungkin saja memerlukan revisi, modifikasi, dan penyesuaian di sana di sini untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Yang keempat, perencanaan kembali. Mengkaji ulang perencanaan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Dan yang terakhir, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin. Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari Liza Anggraini Deli. Posisi perencanaan dalam fungsi manajemen. Perencanaan itu merupakan fungsi utama dan pertama dalam manajemen. Maksudnya adalah bagaimana aktivitas fungsi-fungsi manajemen yang lainnya itu sangat bergantung pada fungsi perencanaan yang meresap dan menyinari fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, seperti perorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Dengan demikian, posisi perencanaan benar-benar sangat strategis dan menentukan segalanya dalam aktivitas organisasi. Yang kedua, kiat-kiat menyusun perencanaan. Yang pertama, yaitu didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah baik. 2. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang akan dalam perencanaan itu memiliki banyak manfaat. 3. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan itu. 4. Sebelum membuat perencanaan,
sebaiknya dilakukan dahulu studi banding ke perusahaan sejenis yang terbaik pengelolaannya dan sukses dalam pelaksanaannya. 5. Harus dapat dibayangkan bagaimana prosesnya dari perencanaan yang disusun itu sampai pada realisasinya, sehingga memudahkan kita memahami dari mana memulai, menuju kemana, dan dalam perjalanan menuju kemana. 6. Tahap-tahap perencanaan. Untuk mewujudkan yang demikian itu, maka perencanaan harus disusun dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kekuatan, kelemahan, dan segala peluang dan ancaman. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi bisnis yang sudah ditetapkan pada tahapan yang pertama. Demikian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.